Ada yang tahu saya makan apa? Ya, ini adalah bontot terasi rebon. Jadi ini bontot yang saya campur pakai terasi merah dan pastinya rebon asin. Ini rasanya enak banget. Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya bikin bontot terasi rebon. Jadi ini bontot yang saya pakaiin terasi merah dan pastinya rebon juga. Sebelumnya saya juga pernah bikin ya bontot, tapi itu pakai ikan. Nah, kali ini bontotnya spesial banget. Dan pastinya ini belum ada yang bikin ya, belum pernah ada yang buat. Jadi ini spesial dan pastinya kalau untuk jualan ini pas banget nih, karena di pasar-pasar ini belum ada ya. Cara buatnya gampang banget, nanti teman-teman ikutin aja prosesnya. Tapi usahakan nontonnya itu jangan di skip ya, biar nanti nggak salah dan nantinya nggak bakal gagal. Oke, kita langsung aja ya mulai proses pembuatannya. Nah, ini bahan-bahan yang harus disiapin. Yang pertama tepung tapioka, terus terigu. Nah, terigunya cuman sedikit ya nanti. Terus rebon. Nah, ini rebon, tapi ini rebon asin ya. Nah, ini nanti saya goreng dulu. Tapi sebelumnya dicuci dulu ya. Untuk bumbunya saya cuman pakai penyedap. Penyedapnya bebas ya, merek apa aja. Terus lada bubuk. Nah, ini terasi merah ya. Pastinya kita pakaiin terasi merah. Usahakan terasinya yang warna merah ya, karena terasi itu ada yang merah, ada yang enggak. Nah, ini yang merahnya. Nah, sekarang saya mau goreng dulu rebonnya. Nah, ini rebonnya nggak begitu asin ya, karena sebelumnya saya cuci dulu. Kalau udah kering baru kita halusin. Nah, ini saya halusin sampai lembut. Jadi sebagian saya halusin untuk isiannya. Terus sebagian lagi untuk taburannya nggak saya halusin. Cuman kalau teman-teman mau dihalusin juga nggak apa-apa ya. Itu malah kelihatannya lebih bagus kalau misalnya dihalusin. Cuman kali ini saya nggak halusin biar kelihatan kalau atasnya itu rebon. Nah, ini saya singkirin dulu untuk isiannya. Nah, ini ada yang sebagian. Nah, sebagian ini untuk isiannya dan sebagiannya lagi untuk taburannya. Nah, sekarang kita bikin adonannya. Ini langsung aja saya masukin tepung tapiokanya. Ini seperempat ya, saya masukin semua. Nah, ini untuk takarannya itu 80% tepung tapioka ya. Jadi terigunya itu cuma 20% aja. Jadi seperempat tepung tapioka saya masukin terigunya sekitar 4-5 sendok makan. Nah, ini saya masukin sekitar 4 sendok makan. Terus saya masukin juga bumbunya. Nah, ini saya masukin semua bumbunya, cuman lada aja ya, lada sama penyedap. Kalau misalnya mau pakai bawang merah sama bawang putih juga itu lebih enak ya. Sekarang kita masukin rebonnya yang tadi yang udah saya goreng, terus udah saya halusin juga. Ini saya masukin setengahnya aja, sekitar 3 sendok makan. Terus saya aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini saya aduk-aduk. Nah, ini udah rata. Selanjutnya kita panasin airnya. Ini airnya saya pakai 1 gelas ya. Ini saya panasin, terus saya masukin juga terasinya. Jadi ini air buat ngelarutin terasinya ya. Diaduk-aduk aja sampai terasinya larut atau sampai airnya juga jadi berwarna merah ya. Nanti mendidih, airnya bakal berubah jadi merah. Nah, ini udah mendidih. Terasinya udah larut, airnya juga udah warna merah. Terus saya matikan dulu apinya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja adonan yang tadi, adonan yang tepung tadi ya. Tadi kan baru diaduk masih kering. Nah, sekarang kita masukin semua ke dalam panci yang udah ada terasinya. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Terus kita kasih air lagi. Nah, ini airnya saya mau masukin sekitar 1 gelas. Atau kalau misalnya mau diukur ini sekitar 400 ml. Atau kalau misalnya nggak ada ukuran ini sekitar 2 gelas penuh ya. Nah, ini langsung saya aduk-aduk lagi. Tapi apinya kita nyalain ya. Tadi kan kita matiin, sekarang kita nyalain. Terus aja diaduk sampai adonannya itu rata. Sampai semuanya jadi warna merah. Nah, ini kurang lebih sekitar 3 menit atau paling lama 5 menit ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini yang udah saya aduk-aduk rata. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam cetakannya atau ke dalam loyang.
Ini saya aduk dulu ya sebentar. Kalau misalnya teman-teman bingung kok dari tadi nggak dikasih garam ya, ini emang sengaja nggak saya kasih garam karena memang rebonnya itu udah rada asin ya. Jadi walaupun nggak kita kasih garam memang udah ada asinnya, jadi nggak usah pakai garam lagi. Nah ini saya ratain ke cetakan, bebas ya cetakannya mau pakai yang apa aja. Kalau misalnya udah rata baru kita taburin rebonnya yang tadi udah digoreng ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau lihat rebon utuh seperti ini, teman-teman bisa dihalusin dulu. Jadi kayak abon gitu ya kalau dihalusin. Nah ini kita ratain aja dulu semua. Kalau udah rata baru kita kukus ya. Jadi ini kalau udah selesai langsung kita kukus aja. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung atau mau ada yang ditanyakan, boleh teman-teman komen aja di bawah. Oh ya, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Teman-teman juga boleh share video saya ke sosial media yang teman-teman punya. Barangkali itu bisa bermanfaat ya buat orang lain. Nah, buat yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya biar nanti kalau saya upload lagi teman-teman bakal dapetin notifikasi atau pemberitahuan. Nah ini udah saya kukus sekitar 25 menit ya. Jadi ini lumayan lama saya ngukusnya biar matengnya rata sampai ke bawah. Terus saya ademin dulu. Kalau udah adem baru kita keluarin dari cetakannya seperti ini. Nah kalau misalnya udah adem tinggal kita iris-iris baru kita goreng. Jadi gorengnya itu jangan dalam keadaan panas ya, tapi nunggu sampai adonannya jadi keras. Nah ini kan masih lembek, kelihatan lembek banget. Ini kalau udah kita diemin bakalan keras seperti ini. Nah ini yang udah saya diemin sekitar 1 malam ya, karena bikinnya itu malam. Nah ini udah saya diemin jadinya keras seperti ini. Ini baru bisa kita goreng. Nah ini mau langsung saya goreng. Nah kalau misalnya teman-teman mau usaha, coba teman-teman bikin kayak gini. Kalau misalnya niat banget gitu ya mau usaha, teman-teman bisa bikin kayak gini dengan porsi yang banyak, terus dijual ke pasar. Karena kan ini belum ada nih di pasar-pasar, jadi peluangnya lumayan bagus lah. Tapi kalau misalnya teman-teman niatnya mau bikinnya sedikit aja gitu, sekedar mau coba-coba juga bisa aja sih bikin kayak gini. Titipin aja dulu ke warung-warung sayur sebelah, terus dititipin ke tetangga-tetangga aja dulu sebentar gitu ya, sementara gitu. Kalau misalnya responnya bagus, teman-teman bisa langsung dalam porsi yang besar terus dijual ke pasar. Itu kan lumayan banget ya kalau niat. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.